Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 483. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suaner, Tan Yun memandang Fang Luxuan yang telah menghilang. Dia membungkuk dan memegang tubuh di peti mati es. Pada saat ini, ketika Zhong Wuxiao dan Taixianer, Xian dan Yingying sedih untuk Tan Yun, mereka tidak bisa tidak melihat Shen Subing yang koma dalam pelukan Mu Mengyi. Mereka tahu bahwa Shen Subing adalah reinkarnasi Fang Luxuan. Wanita yang Luxuan katakan dia temui di tengah pegunungan Tianjing pasti ibu Shen Subing. Mereka menduga bahwa reinkarnasi Fang Luxuan berhasil. Alasan mengapa mereka menduga demikian adalah karena Shen Subing dalam keadaan koma yang menyedihkan dan menyakitkan setelah memasuki gua. Tetapi pada saat yang sama, mereka dapat melihat dari kata-kata Fang Luxuan bahwa Shen Subing seharusnya kehilangan ingatannya tentang Tan Yun. Jika tidak, ketika Tan Yun melatih keterampilan yang dipraktikkan oleh Hong Meng berulang kali, Shen Subing tidak punya alasan untuk tidak mengenali Tan Yun. Mata beberapa wanita yang melihat Shen Subing berubah dan menjadi lebih ramah dan lembut dari sebelumnya. Para wanita tidak mengganggu Tan Yun, tetapi melihat Tan Yun memegang tubuh Fang Luxuan dari kejauhan, tersedak. Pria tidak meneteskan air mata, tetapi mereka belum mencapai tempat yang menyedihkan. Mungkin kalimat ini bisa mengungkapkan suasana hati Tan Yun saat ini. Seiring berjalannya waktu, Tan Yun berhenti menangis, namun ia masih memeluk tubuh dingin istrinya dengan erat. "Xiao, tolong hibur Tan Yun." Mu Mengyi, memegang Shen Subing, berbisik kepada Zhong Wuxiao. "Ya." Zhong Wuxiao memesan lagu itu, lalu datang ke belakang Tan Yun, memeluk Tan Yun dan berbisik, "Tan Yun, melihatmu seperti ini, saudari Xianer dan saudarimu juga sangat sedih. Saudari Fang tidak pergi. Dia adalah Shen Subing." Setelah mendengarkan, Tan Yun dengan lembut memasukkan tubuh Fang Luxuan ke dalam peti mati es Jiu Feng, berdiri, menatap Xiao dengan mata merah dan bengkak, dan berkata dengan suara serak, "Yah, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi." Setelah itu, Tan Yun menatap Shen Subing dengan mata sedih. Pada saat ini, dia mengerti mengapa tarian yang dibawakan Shen Subing persis sama dengan istrinya. Ternyata dia adalah reinkarnasi istrinya. Mu Mengyi melihat Tan Yun menatap Shen Subing dalam pelukannya. Dia membawa Shen Subing ke dalam dinding es, menyerahkan Shen Subing kepada Tan Yun dan berbisik, "Tan Yun, meskipun saudari Shen telah melupakanmu sekarang, saya pikir dia akan mengingatmu lagi. Di masa depan, Xianer, Xiao, Yukin, kamu dan keluarga saudari Shen, aku akan membunuh bersama ke dunia ilahi Siyuan dan kekacauan dunia ilahi untuk membalaskan dendammu dan saudari Shen. Tan Yun, tolong temani Sister Shen, Yingying, Xianer, Xiao, Xian, Lao Yuan, dan aku menunggumu di luar gletser." Kemudian Mu Mengyi, beberapa wanita dan kera tua membuka gletser dan pergi. Hanya Tan Yun, Shen Subing dan Fang Luxuan di peti mati es yang tersisa. Tan Yun memeluk Shen Subing dan menciumnya. Tepat ketika bibir Tan Yun hendak mencium bibir merah Shen Subing, Tan Yun merasakan nafas tirani yang hendak mengalir dari tengah alis Shen Subing. Tan Yun berhenti, dengan lembut berkata, "Proyeksi ajaib peti mati es Jiu Feng, aku tahu kamu berada di kedalaman pikiran Subing. Kamu seharusnya tidur nyenyak sekarang. Dalam tidur nyenyak, kamu secara tidak sadar melindungi tuanmu, istriku Fang Luxuan, dari dilanggar oleh pria manapun. Sebelumnya saya tidak memiliki kemampuan untuk membuka penghalang yang Anda taruh jauh di dalam pikiran Subing, tapi sekarang saya bisa, dan saya akan membangunkan Anda dan mengembalikan memori milik Subing. Seiring berjalannya waktu, dia bertemu denganku selamanya. Ini mungkin kebahagiaan terbesar Tan Yun." Setelah itu, Tan Yun memejamkan matanya, melepaskan pengetahuan spiritualnya, dan dengan lembut menyusup ke dalam pikiran Shen Subing.
Dia datang ke kedalaman pikirannya dan merasakan penghalang kekuatan tak terlihat lagi. Buka untukku. Tan Yun memikirkannya, dan kesadaran spiritual dari lapisan ke-9 domain ilahi tiba-tiba menabrak penghalang kekuatan. Tiba-tiba, penghalang kekuatan bergetar hebat dan tetap utuh. Bang bang. Kemudian, Tan Yun membombardir penghalang kekuatan dengan kesadaran spiritualnya. Tidak sampai 1 hari kemudian penghalang kekuatan itu benar-benar rusak. Pada saat ini, Tan Yun menemukan bahwa di balik penghalang kekuatan dalam pikiran Sen Subing, ada peti mati es Jiu Feng yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi. Dengan runtuhnya penghalang kekuatan, peti mati es Jiu Feng yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi mulai menghilang perlahan di benak Sen Subing. Dalam proses menghilang, Tan Yun tidak menemukan proyeksi ajaib peti mati es Jiu Feng. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba terbangun dan sangat tersentuh. Dia menebak bahwa proyeksi ajaib peti mati es Jiu Feng berubah menjadi penampilan peti mati es Jiu Feng untuk menyegel ingatan istrinya. Seperti dugaan Tan Yun, ketika peti mati es Jiu Feng dalam pikiran Sen Subing hampir menghilang, Tan Yun melihat melalui pengetahuan spiritualnya bahwa ingatan besar milik Fang Luxuan memecahkan bayangan virtual peti mati es Jiu Feng dan mengalir ke dalam jiwa Sen Subing. Tan Yun membuka matanya dan menatap Sen Subing dalam pelukannya. Matanya menunjukkan warna harapan yang kuat. Ah! Tiba-tiba, Sen Subing mengeluarkan suara kesakitan yang luar biasa. Dia tiba-tiba terbangun di pelukan Tan Yun. Wajah Sen Subing pucat dan fitur wajahnya yang halus terdistorsi oleh rasa sakit. Kemudian, gumpalan darah mengalir dari telinga, hidung, mata dan bibirnya yang indah. Dia berteriak kesakitan, "Tan Yun, tolong aku. Kepalaku akan pecah. Sakit." Tan Yun memegang Sen Subing dengan erat dan berkata dengan keras, "Subing, jangan takut. Ingatanmu pulih sekarang. Dalam benakmu ada semburan besar fragmen memori dari duniamu. Jangan melawan ketika mereka dipaksa masuk ke dalam jiwamu. Dengarkan aku, santai dan terima kepingan memorinya. Aku tahu proses ini sangat menyakitkan, tapi kamu harus bertahan." Mendengar pidato itu, Sen Subing, yang berdarah dari 7 lubangnya, mendengarkan kata-kata Tan Yun. Dia memeluk Tan Yun dengan darah dan air mata. Pada saat ini, Sen Subing merasakan banjir kenangan, melonjak ke kedalaman jiwanya, dan jiwanya menderita rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah jiwanya akan terkoyak. Sepertinya pikiranku akan meledak. Dengan cara ini, Sen Subing sangat kesakitan dan menghabiskan waktu 3 jam selama bertahun-tahun. Setelah 3 jam, fragmen memori yang tidak teratur di kedalaman jiwanya mulai disambung menjadi gambar tanpa akhir. Kemudian, gambar terhubung bersama dalam cincin waktu. Sen Subing melihat diri lain dalam ingatannya, Fang Luxuan. Dia melihat kehidupan terakhirnya dan lahir di dunia ilahi tertinggi, Fang Tianzu, yang bukan milik 3 dunia ilahi Hongmeng, Si Yuan, dan kekacauan. Dia melihat adegan di mana ayahnya, dewa tertinggi, tidak setuju dengannya ketika dia menikahi Hongmeng Supreme, dan memutuskan hubungan antara ayah dan putrinya. Dia juga merasakan arti sebenarnya dari cinta ayah. Dia melihat bahwa dia dan Mahaguru Hongmeng mengadakan pernikahan akbar di dunia surgawi Hongmeng. Ketika dunia menyembah, ayah dewa tertingginya datang tanpa diundang, memberikan hadiah ucapan selamat dan mengenali dirinya lagi. Dia sangat sedih melihat ayahnya, tetapi akhirnya memberkati dirinya sendiri dan jatuh cinta dengan Hongmeng tertinggi sampai akhir zaman. Dia melihat bahwa setelah pernikahan, ayah dari dewa tertinggi berkata pada dirinya sendiri bahwa tertinggi Hongmeng mengalami bencana besar dan akan segera jatuh. Jika dia mengikuti tertinggi Hongmeng, dia akan mati. Dia juga melihat bahwa dia memberitahu ayah dewa tertinggi bahwa dia tidak takut. Selama dia bersama Hongmeng Supreme, dia akan mati tanpa penyesalan. Dan Tan Yun melihat semua ini saat ini. Dalam pikiran Sen Subing, Tan Yun melihat Fang Luxuan berlutut di depan ayah mertua dewa tertinggi. Matanya yang indah dengan tegas berkata, "Ayah, putri, dalam kehidupan ini, adalah orang dari Hongmeng tertinggi, dan kematian adalah jiwa dari Hongmeng tertinggi." Kemudian, ketika Tan Yun mengetahui bahwa pada malam kedua pernikahannya dengan Fang Luxuan mengatakan bahwa jika dia tidak ada, dia berharap berada di peti mati es Jiu Feng.
Tan Yun patah hati. Dia tidak mengerti pada saat itu, mengapa Fang Luxuan mengatakan hal seperti itu. Pada saat itu, dia tersenyum dan berkata bahwa dia adalah yang tertinggi, dan dia adalah wanita tertinggi selamanya. Kemudian, air mata Tan Yun menetes, dan dia akhirnya mengerti seberapa dalam kasih sayang Fang Luxuan padanya. Ternyata dia sudah tahu bahwa menikahi dirinya sendiri akan mati, tetapi dia masih menikahi dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Kemudian, Sen Subing melihat bahwa kekacauan tertinggi dan Siyuan tertinggi telah dengan licik membantai alam Dewa Hongmeng. Dia melihat adegan kematian Hongmeng Supreme, ketika ayah dewa tertingginya datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia dikepung dan dibunuh oleh Siyuan Supreme, Chaos Supreme, dan Dewa Leluhur Mantian. Ayah. Sen Subing menangis dalam kesedihan dari pelukan Tan Yun. Ayah sebagai gunung. Sen Subing, yang dua kehidupan, merasakan esensi sejati dari cinta ayah dari ayah dewa tertinggi. Wow, setelah membaca memori itu, Sen Subing memeluk Tan Yun erat-erat, menangis sedih. Tan Yun, kita bertemu dalam hidup ini, mari kita balas dendam bersama, oke? Kami ingin membunuh alam dewa, pertumpahan darah alam dewa asal dan alam dewa kekacauan, balas dendam kami, dan balas dendam ayahku. Tan Yun memeluk Sen Subing dengan sepenuh hati, dan berkata dengan keras, jangan khawatir, kami akan melakukannya. Keduanya berpelukan. Setelah waktu yang lama, Sen Subing meninggalkan pelukan Tan Yun dan datang ke peti mati es Jiu Feng. Melihat dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya, dia mengulurkan tangannya untuk membelai tubuhnya yang dingin di kehidupan sebelumnya, melihat kembali ke Tan Yun dengan mata berkaca-kaca, suami, Suaner tampilannya telah berubah, apakah kamu masih menyukai Suaner? Sekarang. Suka itu. Tan Yun melangkah maju dan memeluk Sen Subing dengan penuh kasih sayang, dan berkata, penampilanku juga berubah. Bukankah kamu juga menyukaiku? Iya, Sen Subing berkata lagi, apakah Anda lebih suka memanggil saya Fang Luxuan mulai sekarang, atau Sen Subing? Subing, Tan Yun berkata dengan tulus, dalam hatiku, kamu adalah Suaner, dan Suaner adalah kamu. Suamiku sangat baik. Sen Subing menangis kegirangan. Suamiku, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku masih akan bertemu denganmu di kehidupan ini, dan kita masih bisa bertemu, mengenal dan mencintai satu sama lain tanpa saling mengenal kehidupan sebelumnya. Suami, apakah ini yang dikatakan manusia? Apakah ini takdir? Dari 3 kehidupan? Bodoh, tentu saja tidak. Tan Yun dengan lembut memegang pipi Sen Subing, dan berkata dengan tulus, cinta kita bukanlah takdir untuk 3 kehidupan, tetapi takdir selamanya. Bahkan jika alam semesta yang luas akan mengalami keruntuhan besar di masa depan, kita akan tetap bersama. Sen Subing tersenyum dan bersandar di pelukan Tan Yun, kebahagiaan dan kemanisan adalah suasana hatinya saat ini. Suamiku, aku dulu marah pada istri lamamu, tapi sekarang aku memikirkannya, aku marah pada diriku sendiri. Subing, bermimpi tentang mereka, apakah kamu keberatan? Tidak apa-apa. Selama aku bisa berada di sisimu dalam hidup ini, aku rela melakukan apa saja. Selain itu, mereka semua adalah gadis yang baik. Suamiku, oh, sebut saja kamu Tan Yun. Aku ingin kamu menikah lagi denganku di masa depan. Aku ingin kedua ayah berada di roh surga, dan ibu dari roh di langit, untuk melihat mereka anak perempuan sangat senang. Saya akan selalu bahagia. Oke, terserah kamu. Tan Yun, sebelum menyerang Istana Peri Abadi, saya mengatakan bahwa ketika Anda mengalahkan Istana Peri Abadi, saya akan menari untuk Anda. Sekarang saya akan memberi Anda tarian. Ya, Tan Yun tersenyum tulus. Sen Subing tersenyum, mengenakan gaun bunga emas, dia berubah menjadi bayangan emas dan menyapu kehampaan, menari dalam postur anggun dan ringan. Postur tariannya yang tidak menentu dan anggun mekar di gua es yang jernih. Dia melihat ke depan dengan mata yang indah, mulutnya yang kecoklatan terbuka dengan ringan, dan suara alam bertahan lama di gua. Jalan peri sangat jauh ke langit, dan matahari terbenam seperti salju dan cakrawala merah. Gerbang peri berkabut mencari keluarga abadi, dan reinkarnasi sebab dan akibat diam. Perahu datar akan mengikuti angin, dan itu akan menjadi yang terbaik untuk dirinya sendiri.
Dilahirkan kembali segera, menghina hati fana. Pada titik ini, Sen Subing bernyanyi, dia menari tubuhnya seperti kupu-kupu, dan nyanyian indah terdengar lagi. Menunggu selama berabad-abad, Wuhen selama bertahun-tahun, hanya untuk bertemu denganmu di kehidupan ini. Rasa sakit dari segala usia tidak dapat dihapus selama bertahun-tahun, dan saya bersedia mengikuti kaisar dan surga dalam kehidupan ini. Di akhir lagu, tarian berhenti, dan Sen Subing jatuh di samping Tan Yun seperti peri emas, berbisik, saya pikir tarian ini dan lagu ini diciptakan oleh saya dalam kehidupan ini, tetapi sekarang saya tahu bahwa itu adalah dari kehidupanku sebelumnya. Tan Yun, ambil nyawa terakhirku untuk dimakamkan, kita harus pergi dari sini. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia memasukkan peti mati es Jiu Feng ke dalam cincin semesta, dan kemudian dia memimpin Sen Subing, membuka jalan dengan api Hongmeng, dan terbang ke atas. 4 jam kemudian, sebuah lubang besar dengan diameter ribuan kaki muncul dari gletser. Kemudian, Tan Yun memadamkan api Hongmeng, dan terbang keluar dari es seperti gadis emas bersama Sen Subing, dan muncul di depan putri-putri Mumeng. Kakak Sen, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, dan Dantai Xianer berkata serempak. Sen Subing tersenyum, halo saudari. Pada saat ini, Sen Subing sangat tersentuh. Suatu kali, dia masih berpikir tentang bagaimana membuat beberapa wanita menerima dirinya sendiri tanpa perlawanan, tetapi sekarang tampaknya ketika identitasnya di dunia sebelumnya muncul, para wanita tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Sen Subing tidak tahu bahwa di hati Putri Mumeng, dia dipimpin oleh dirinya sendiri. Sen Subing adalah reinkarnasi dari Fang Luxuan, dan dia secara alami menjadi kepala dari beberapa wanita. Kakak ipar, Suster Sen. Sue Zian berkata, haruskah kita menggali pohon kehidupan? Oh, ya, ada juga menara dewa iblis dewa-dewa liar, ayo kita singkirkan juga. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sen Subing, yang telah memperoleh ingatan itu, mengangkat alisnya dan berkata, Tan Yun, menara dewa iblis Dongfang Yusu dibuat olehmu di masa lalu. Bagaimana mungkin menara dewa setan Dongfang Yusu berada di medan perang para dewa? Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas. Dalam pertempuran medan perang para dewa, Dongfang Yusu dan dewa-dewa yang bertarung melawan para dewa musuh. Dia juga memberitahu Sen Subing tentang penghancuran dewa prasejarah, raksasa prasejarah, dan raksasa liar. Sen Subing menghela nafas, Tan Yun, 2 suku raksasa setia padamu, tapi mereka dibunuh oleh dewa musuh dengan cara ini. Kita harus membalas musuh ini di masa depan. Ya, Tan Yun menganggukkan kepalanya, Subing, ayo pergi, ayo singkirkan pohon kehidupan dan menara dewa iblis.